Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wayuda, saya dari kelas TBio 3 semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu sintesis protein. Baiklah ke pembahasan pertama, pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Makna sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun membentuk protein. Istilah ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu pada saat kita makan. Makanan yang telah kita makan akan dicerna oleh sistem pencernaan yang akan diolah menjadi energi di dalam tubuh manusia. Pada saat proses pencernaan itulah terdapat istilah sintesis protein. Sintesis protein sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim pencernaan, hormon, dan lain sebagainya. Protein sendiri sangatlah penting. Proses inisial sintesis protein atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan informatif genetik pada double helix. DNA merupakan kode sandi-sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa oleh atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino, polipeptida, sampai terbentuknya protein itu sendiri. Proses sintesis protein atau pembuatan protein dibagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baiklah, di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang inisiasi. Inisiasi atau biasa dikenal dengan permulaan. Proses inisiasi dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Promotor mencangkup titik awal atau start point. Fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Itu sudah tertera seperti pada gambar yang saya cantumkan. Yang kedua yaitu tentang elongasi yang biasanya dikenal dengan pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. Selanjutnya RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNAD. Itu juga sudah saya cantumkan seperti pada gambar yang sudah tertera di dalam layar yang bisa teman-teman lihat. Di situ terdapat proses dari elongasi. Penyusunan nukleotida RNA tadi terjadi sebagai berikut. Itu yang pertama, salah satunya yaitu untai DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Untai tersebut biasanya dikenal dengan pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNAD berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Untai RNA yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalnya, apabila DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Pada kasus ini, timin berpasangan dengan adenin. Selanjutnya, ketika ada basa nitrogen guanin akan mencetak adalah sitosin. Pasangan dari guanin adalah sitosin. Selanjutnya, adenin akan mencetak urasil. Demikian seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terminasi atau biasanya dikenal dengan pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yaitu urutan DNA yang berfungsi menghentikan dari proses transkripsi itu sendiri. Itu sudah saya cantumkan gambar pada layar yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu translasi.
Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terbagi menjadi 3 tahapan seperti pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu adalah inisiasi atau permulaan. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu, dan hal ini sudah saya sesuai dengan yang saya cantumkan pada gambar yang bisa teman-teman lihat di layar. Urutan kodon pada RNA D inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati pada tabel berikut. Tabelnya bisa teman-teman lihat di layar yang sudah saya sajikan untuk teman-teman lihat untuk tabel dari kode genetik atau masing-masing kodon. Misalkan pada kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UU akan diterjemahkan sebagai asam amino penilalanin, kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino serin, dan sebagainya. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lainnya. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses dari translasi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan gambar yang sudah saya sajikan di dalam layar yang bisa teman-teman lihat. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon. Hal ini karena kodon itu memicu berakhirnya proses dari translasi itu sendiri. Kodon stop atau stop kodon disebut juga dengan kodon nonsense atau kodon yang tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun itu. Translasi diawali dengan ribosom subunit kecil berikatan pada RNA di bagian start kodon yaitu AUG. Hal itu sesuai dengan gambar yang saya sajikan di dalam layar yang bisa teman-teman lihat. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNAT yang bersifat spesifik. Setiap RNAT memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan kode RNAT yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA disebut dengan antikodon. Itu sesuai dengan gambar yang sudah saya cantumkan di layar. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNAT yang memiliki antikodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNAT akan dapat berikatan dengan kodon pada RNAD. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleksi translasi. Itu sudah saya cantumkan di gambar pada layar yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu adalah proses elongasi atau disebut dengan pemanjangan. Ribosom unit besar memiliki 3 ruang yang disebut dengan situs E, V, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNAT yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka penilalanin akan dibawa oleh RNAT yang memiliki antikodon AAA. RNAT disebut dengan RNAT tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs B akan terputus dari RNAT-nya lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNAT yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E.
kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA-T mengikat asam-asam amino berpindah dari situs A ke situs B, sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA-T selanjutnya didapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs B akan berikatan dengan asam amino di situs A, kemudian ribosom bergeser kembali demikian seterusnya, sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Hal itu sesuai dengan yang saya cantumkan di dalam gambar yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya proses terminasi. Proses terminasi pada translasi atau terminasi atau pengakhiran ini, tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop codon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop codon di situs A, memicu polipeptida di situs B terlepas dan kompleks translasi terurai. Itu bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah saya cantumkan di layar. Baik, demikian maka selesainya proses translasi, polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Itu sudah tertera di dalam gambar yang sudah saya cantumkan. Jadi dapat disimpulkan, sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode-kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi, yang masing-masing tahapan tersebut memiliki 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi ketika materi genetik pada DNA disalin menghasilkan RNAD. Proses ini terjadi di nukleus. Setelah dihasilkan RNAD, maka RNAD akan dibawa keluar menuju sitoplasma untuk mengalami proses dari translasi. Proses translasi sendiri adalah penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Di dalam prosesnya dibantu oleh RNA-T yang bertugas untuk membawa asam amino. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.